semua, balik lagi sama aku Ade Mutia yang udah ngupload selama berbulan-bulan. I'm so sorry guys, but I'm back with a new video. Jadi hari ini bakalan ngomongin tentang hijab, karena udah banyak banget teman-teman yang nanyain kayak di kolom komentar, terus di IG aku DM-in, Kak ini pakai kerudung ini gimana sih? Kakak tuh pakainya hijab apa aja, bahan apa aja, pashmina atau enggak gitu-gitu. Terus modelnya caranya gimana? Tolong kasih tahu kayak gitu-gitu. Got you fam, hari ini aku bakalan kasih semuanya informasi yang aku tahu tentang hijab. Terus nanti juga aku kasih tutorialnya, caranya gimana yang sering aku pakai, yang sering di Instagram, karena riweh gitu banyak banget ya. Jadi sebenarnya nih aku kalau misalnya sehari-hari itu pakainya yang basic-basic aja, kayak yang kayak gini, yang segi 4, terus ya udah diikat ke belakang. Nanti aku kasih tahu caranya semuanya. Sebenarnya pasti udah pada tahu sih cara bikin ini, cuman nggak apa-apa, aku tetap kasih tahu kalian. Terus nanti juga untuk pashminanya aku tuh punya beberapa bahan yang emang beda-beda gitu loh. Ada yang berat, ada yang bertekstur, terus ada yang wrinkle, ada yang enteng, terus beda-beda gitu loh. Dari yang berat sampai yang enteng tuh modelnya bisa untuk yang ini, yang itu gitu. Jadi ngerti kan? Maaf ya aku belibet. Ya, pokoknya tanpa ribet-ribet lagi, sebelum tutorialnya aku mau kasih tahu dulu tentang satu-satu hijabnya. Nah, untuk jenis pashmina yang pertama itu ada ini dia, ada wrinkle, ada pashmina wrinkle. Sebenarnya ini tuh lagi ngehits banget deh kayaknya si pashmina wrinkle ini, dan ini semuanya punya mamaku. Jadi thanks mom, aku nggak beli lagi karena mamaku udah punya. Sebenarnya dia kayaknya punya warna lebih banyak deh, cuman aku paling suka 3 warna ini. Jadi ini warnanya kayak coklat muda gitu, tapi ada cool tone gitu deh. Terus ini warnanya kayak lilac gitu, cuman masih ada hints of brownnya gitu. Jadi warna-warna, tau gak sih warna-warna favorit semua orang. Terus ini harus ada staple warna hitam, karena everybody needs a black pashmina. Nah biasanya pashmina ini kenapa disukain, karena dia tuh ringan banget. Nah kenapa bisa ringan? Sotoy, kenapa bisa ringan? Enggak, sebenarnya ini penglihatan aku aja ya. Karena dia tuh dia tuh tipis banget, dia nerawang, terus kan dia bertekstur ya, jadi kayak ngasih aksen aja pas di kepala. Terus yang bikin menariknya lagi, si pashmina wrinkle ini dia tuh ada rawis-rawisnya gini. Nah kalau beauty vlogger tuh suka banget pakai ininya tuh di depan, cuman kalau misalnya aku nyoba ya, cocok bun gitu loh. Jadi kayak aku nggak pernah pakai si rawisnya ini, cuman kalau misalnya teman-teman mau coba boleh banget, karena ini sebenarnya cute, ada rawisnya. Nah biasanya aku kalau misalnya pakai rawis ini, aku pakai model turban yang ke belakang gitu. Aku pakai yang turtleneck gitu, pakai ninja. Terus ininya dilipat, nanti aku kasih tau tutorialnya. Nah ini aku pakai turban. Kenapa? Kalau turban aku demen pakai si wrinkle ini, karena ya itu tadi yang aku bilang, dia tuh amat sangat enteng gitu loh. Dia tuh plek di kepala tapi nggak berat. Jadi pas dililit ke belakang, dia tuh nggak bikin kayak gitu loh, nggak jenong gitu. Ngerti kan pasti pernah deh kayak gitu. Nah yang kedua itu ada pashmina juga, tapi ini favorit aku banget. Ini tuh pashmina ceruti baby doll, bisa dipanggil baby doll, panggil orang kali ya. Bisa baby doll, bisa juga ceruti. Nah ini dia tuh mirip sama pashmina diamond atau enggak pashmina chiffon ya, heavy chiffon. Cuman yang kenapa aku suka banget sama si ini, lebih dari si chiffon dan diamond, aku udah pernah coba semuanya, tapi favorit aku ini kayak langsung melekat gitu di hati, karena dia seenteng itu. Jadi kalau misalnya si diamond atau chiffon, dia tuh berat banget gitu loh. Nah kalau ini lebih ringan tapi tetap jatuh gitu, kayak dia tetap luas. Jadi bisa diapain aja, kayak misalnya pengen dilempar ke belakang atau diikat gitu, dia nggak bakalan kayak rempong-rempong, terus nggak panas juga gitu. Aku dari tadi belibet gak sih, maaf ya, kayak aku nggak bisa ngejelasin deh. Insecure. Nah biasanya orang-orang itu takut kan pakai si pashmina yang kayak gini, karena licin. Emang iya sih sedikit licin. Jadi kenapa, gimana ya, aku sih ngelihat licin itu sebagai
sesuatu kelebihan gitu ya, karena pas dipakai tuh dia jadinya jatuh banget, bagus. Apalagi kalau misalnya teman-teman main pakai model yang loose gitu, bagus banget pakai si ceruti ini. Nah kalau pakai ini dia juga rada nerawang, jadi teman-teman pastiin pakai ninja. Nggak bisa nggak pakai ninja karena bakalan slip and slide. Terus misalnya kalau misalnya pakai turban, aku nggak saranin pakai ini sih, karena berat gitu. Maksudnya tetap enteng, tapi untuk model turban dia tuh berat. Jadi aku nggak saranin yang ini, mending pakai si wrinkle yang tadi. Gitu. Ini dia. Ini murah banget sih, ada di mana-mana, di Shopee ada, di Tokopedia ada. Nah, tapi aku belinya waktu itu di Bandung. Pas aku masih di Bandung, di Baltos, dia tuh 103. Jadi 35 satunya. Jadi 35 satu, 103 gitu, dan warnanya banyak banget. Jadi teman-teman di Bandung, ayo serbu Baltos. Nggak deh, jangan sekarang masih ada COVID, nanti aja. Kalau di Majestic tuh nggak sebanyak pilihannya kayak di Baltos, dan warnanya kalau di Baltos tuh dari A sampai Z, Z ke A tuh ada. Jadi teman-teman langsung aja. Nah yang selanjutnya itu masih pasmina juga, tapi ini adalah my current obsession. Ini baru sehari di rumah aku, baru dateng. Sumpah beneran aku nggak bohong, ini baru sehari, kayak belum 24 jam malah. Tapi udah cinta banget. Ini tuh pasmina jersey. Jadi aku selalu pengen punya jersey. Aku selalu pengen punya pasmina yang kaos gini, karena katanya dia tuh nggak perlu pakai ninja lagi, dia tuh udah nempel gitu loh di kepala. Terus aku ngeliat Siti Aziza, ngeliat Ibu Ayu itu tuh dia enak banget pakai ini gitu. Jadi aku kayak langsung nyari, dan nggak gampang karena pasmina jersey gini tuh susah. Dan sebenarnya di Zalora tuh ada, cuman mahal wak, nggak kuat. Jadi akhirnya kayak aku nge-scroll Shopee, Tokopedia, banyak banget aku nyari-nyari. Akhirnya ketemunya di Shopee. Nanti aku taruh linknya di bawah karena dia seenak itu. Terus warnanya banyak dan murah, cuman 45.000 apa 40.000 ya? Kayaknya pokoknya nggak nyampe 50.000 deh. Dan ini warnanya banyak, bagus-bagus banget. Ini aku punya yang warna taupe, terus aku punya warna broken white, warna hitam harus ada juga. Terus ini adalah warna yang kayak aku sebenarnya eksperimen gitu loh, karena nggak pernah cocok pakai warna putih. Pernah pakai kayak yang kayak gini, segi 4, tapi kok kayak kusem banget muka gue gitu. Mungkin karena putih banget ya, bukan broken white. Jadi ya udah nih, aku kayak nyoba-nyoba beli warna broken white, siapa tahu cocok. Terus ternyata parah sih, parah. Teman-teman harus beli. Ini murah banget, nggak nyampe 50.000. Aku udah bilang ya, pokoknya ini murah, terus bagus, jahitannya juga rapih. Nah yang selanjutnya itu, dan yang terakhir adalah bahan kerudung yang paling banyak banget ditanyain. Kak, ini bahannya apa? Ini beli di mana? Ini warnanya apa? Gitu. Nah ini dia, Paris, kecintaanku. Nah ini dia Parisnya. Ini tuh warnanya cuman sebagian dari yang aku punya, karena aku, mamaku, kakakku itu tuh suka banget sama Paris ini karena warna-warnanya tuh bagus gitu loh. Dia ada semua warna. Terus ya kalau kita warnanya yang gini-gini lagi, yang cocok-cocok aja, yang bakalan dipakai setiap hari. Nah buat yang nanya-nanya, Kak Parisnya itu beli di mana, mereknya apa? Ini aku pakai merek Napocut karena nggak ada yang menandingi Napocut kesayanganku. Ini ada di mana-mana sih, dia di online ada, tapi aku belinya langsung di Majestic, di pasar Majestic, karena dia tuh tokonya ada 2 gitu. Jadi pilih aja mau lantai atas apa lantai bawah, dia tuh ada. Terus satunya kalau nggak salah 60.000 apa 65.000, dan memang lebih mahal dari Paris yang biasanya. Setahu aku tuh Paris harganya kayak 10.000, 15.000 gitu nggak sih? Nah ini tuh harganya 60.000, cuman worth it banget karena ukurannya lebih besar dari Paris biasa, dan dia bahannya enaken, parah banget sih, gampang diatur. Terus kalau dia tuh sedikit lebih kaku daripada Paris biasa, jadi kalau misalnya nggak disetrika dia masih bisa tegak. Cuman emang bergaris-garis gitu loh. Cuman
masih gampang lah kalau misalnya nggak disetrika. Nah tadi aku udah ngasih tahu semua tentang kerudung yang emang aku pakai sehari-hari. Jadi kita langsung aja ke tutorialnya setelah ini, karena aku udah bikin beberapa style dengan menggunakan berbagai bahan kerudung. Apa sih? Ya lanjut aja langsung. Hai, jadi yang pertama ini adalah style turban. Aku pakai pashmina crinkle. Terus kanan kirinya sama panjang. BTW maaf banget kalau ada sensor karena seharusnya aku pakai inner yang pakai leher. Terus udah disama panjangin, tinggal diselangin ke belakang. Terus ini tuh aku lagi ngejas lipatan-lipatannya karena kadang-kadang gengges juga. Terus satu-satu sisinya tinggal dililit aja ke belakang. Nah, sisa-sisanya tinggal disempilin deh ke samping. Gak usah pakai pentul karena si pashmina crinkle ini udah nempel banget. Jadi super aman. Terus satunya lagi, kalau misalnya takut merosot, depannya boleh banget dipegang. Tapi karena udah super nempel, jadi aku gak pegang sama sekali. Sudah deh, jadi segampang itu. Untuk look yang kedua ini, aku pakai pashmina ceruti. Ini kanan kirinya masih sama panjang. Terus biasanya kan kita pentulinnya itu di depan. Tapi aku hari ini mau pentulinnya di belakang. Karena kalau misalnya kita pentulin di belakang itu ngasih ngasih ruang di depannya gitu loh. Jadi misalnya pengen diketatin atau emang pengen flowy aja, depannya bisa banget gitu. Terus langsung aja disilangin ke belakang. Sudah deh, jadi tinggal dilipat aja sesuai selera mau ketat atau enggak. Terus kalau misalnya takut jatuh-jatuh nih, buntut-buntutnya boleh banget diikat ke belakang atau dimasukin ke baju gitu. Udah deh, jadi. Kita lanjut ke look yang ketiga. Ini aku pakai pashmina ceruti dan ini sama sekali nggak pakai pentul. Bisa dilihat aku langsung nyilangin ke belakang. Tuh, udah jadi kayak gini doang. Terus biar kita nggak lepas-lepas nih, karena kan kita nggak pakai pentul ya, jadi belakangnya aku ikat. Udah segampang itu. Ini adalah kerudung paling santai di dunia. Nah, kalau yang ini versi pentulnya, kerudungnya masih sama, tapi kanan dan kirinya beda. Jadi ada salah satu yang pendek, sesuaiin aja sama angle kamu, kanan atau kiri. Terus aku pentul, ini pentulnya normal aja, yang di depan gitu, kayak biasa. Habis dipentul, kita adjust dikit. Sebelum yang pendek, kita lempar di bawah yang lebih panjang. Terus yang panjangnya udah deh, tinggal disesuaiin aja, pengen jubahnya tuh sebesar apa gitu. Nah ini tuh bagus banget menurut aku karena ngasih efek-efek anggun gitu ya. Padahal kita bukan cewek-cewek anggun gitu. Udah deh jadi. Style berikutnya ini kita pakai pashmina jersey. Ini tuh stylenya sebenarnya juga sempat banyak ditanyain. Jadi langsung aja, kanan sama kirinya ada yang lebih pendek. Terus yang lebih pendeknya ini kita sematin di atas telinga. Terus kita pentul biar secure, nggak jatuh-jatuh. Hati-hati pas nusuknya, karena ini tuh aku sebenarnya udah sering kan, jadi aku udah rasa-rasa gitu. Dan udah biasa ketusuk-tusuk dikit. Makanya hati-hati. Terus sisa-sisanya ini yang pendek kita kebelakangin, dan misalnya kamu mau boleh banget dimasukin ke dalam baju. Terus yang panjangnya udah tinggal dilempar ke belakang. Se-effortless itu udah jadi. Terus misalnya kamu takut yang panjangnya ini jatuh-jatuh atau kayak slip and slide di kepalanya, ini aku sematin lagi satu pentul. Warnanya sama ya guys, yang putih juga. Pokoknya yang senada aja gitu. Terus udah jadi. Yeay! Style yang terakhir ini aku pakai Paris dari Napocut. Ini adalah style yang aku pakai setiap hari kalau misalnya lagi on the go aja, karena udah super cepat. Nah biasanya tuh aku nggak pakai ciput. Nah ini karena aku pakai ciput, jadi aku kayak ekstra aja gitu, karena kan dia nempel ya kalau pakai ciput. Terus udah dapet shape yang benar, aku langsung pentulin kayak biasa. Extra careful ya guys. Terus udah abis itu aku lurusin lagi kepalanya. Terus bawahnya tuh aku lipat. Jadi pas di kalungin ke belakang, dia tuh gak ada excess
bahannya gitu loh, mencuat-cuat ke belakang. Terus sebelum aku ikat, itunya aku lurus-lurusin dulu. Terus setelah diikat pun aku tetap ngelurus-lurusin. Udah deh jadi, segampang itu. Yay. Nah tadi aku udah cerita-cerita tentang kerudungnya, terus aku udah juga ngasih tahu tutorialnya. Jadi terima kasih udah nonton, semoga membantu ya kan. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi jangan lupa buat subscribe, like, share juga boleh. Terus nyalain notifikasinya biar tahu kalau misalnya aku ngupload, biar kita bisa main lagi. Dadah!